Cerita kali ini dilanjutkan setelah melihat prediksi peringkat di ponselnya, Lufan menghela nafas. Dia bergumam dalam hatinya, ia tak percaya jika media ini memposisikan dirinya dan Jin Cheng Han di posisi T1, sungguh tidak masuk akal. Padahal media ini sangat terkenal. Sambil melihat daftar peserta, Lufan kembali bergumam dalam hatinya. Walaupun kredibilitasnya tinggi, namun orang-orang yang berada di peringkat T1 patut diwaspadai. Di sana terlihat peserta yang juga berada di posisi T1 di bawah Lufan. Dia bernama Musashi Ten dari Sakura Kingdom. Keesokan harinya pertandingan Royal Trial resmi dibuka. Royal Trial tahun ini yang diselenggarakan oleh Kerajaan Taishi akan dimulai. Terlihat banyak penonton yang memenuhi stadion. Mereka bersorak untuk mendukung jagoan mereka. Pembawa acara berkata, akhirnya tiba momen yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Setelah semua peserta berkumpul, mereka diminta untuk melihat ke atas. Terlihat sebuah portal yang akan mengirim semua peserta masuk ke alam rahasia yang sudah disiapkan sebelum pertandingan dimulai. Terlihat para peserta yang disedot ke dalam portal, mereka akan dikirim secara acak ke 9 area. Lufan bergumam dalam hati, ia berharap jika dirinya akan dikirim ke atas menara. Mari kita mulai, perkataan Lufan dalam hati dengan tatapan yang tajam. Terdapat panel yang menjelaskan jika semua peserta sudah masuk ke alam rahasia Royal Trial. Acara pertandingan Royal Trial disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Pembawa acara menjelaskan saat semua peserta sudah memasuki alam rahasia Royal Trial, terlihat Bibi Han, Jian Ying, Xiaoman, dan Xin Xiu. Mereka bersama-sama menonton dan mendukung Lufan di ruang tamu. Pembawa acara juga menjelaskan setelah semua peserta masuk ke alam rahasia, maka poin akan mulai dihitung. Jumlah poin akan menentukan rank masing-masing setiap peserta. Di ujung utara juga terlihat senior Lu Changkong, senior Lu Fei, dan senior Shen Chai yang menonton Lufan secara langsung. Terlihat di wajah mereka perasaan bangga terhadap Lufan. Di ruangan senior Tu juga menonton Lufan dengan ditemani sebotol wine. Pembawa acara menjelaskan jika peserta sudah mencapai rank ke-1, maka dia akan dinyatakan sebagai pemenang. Siapa yang akan menjadi rank ke-1 pada kompetisi Royal Trial tahun ini? Mari kita saksikan. Di ruangan VIP terlihat Wakil Kepala Sekolah Zhou dan Tuan Han. Mereka bersama-sama menyaksikan pertandingan. Di ruangan itu juga ada beberapa orang penting masing-masing setiap negara. Setelah tiba di alam rahasia, Lufan membuka matanya. Lufan merasa senang karena ia berada di medan yang begitu familiar baginya. Medan bersalju, sama seperti di ujung utara. Terlihat juga panel yang menjelaskan jika Lufan berada di alam rahasia Royal Trial medan es. Setelah itu Lufan memeriksa posisinya dengan menggunakan gelang khusus yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Dengan gelang tersebut, semua perwakilan dapat melihat rank dan jumlah poin secara real time. Setelah melihat titik misi yang berada di pojok kanan bawah peta es, Lufan memutuskan untuk pergi ke sana sebagai tujuan pertamanya. Lufan mengakui jika pertarungan yang dibuat begitu sangat mudah untuk dipahami dan ia sangat menyukainya. Selama dirinya melihat siapa yang memiliki poin terbanyak, itu akan menjadi godaan yang tidak bisa ditolak oleh orang lain. Terlihat kedua tangan Lufan memancarkan cahaya merah dan biru. Ia bersiap untuk mengeluarkan Xiao Ye dan Xing Chen. Setelah mereka keluar, mereka meraung dengan sangat keras pertanda jika mereka juga bersemangat untuk memenangkan pertandingan ini. Lufan menyarankan kepada Xing Chen agar dirinya melakukan leveling bersama saudari Xiao Ye. Namun sepertinya Xing Chen lebih suka tidur di pundak Lufan dibandingkan leveling dengan Xiao Ye. Lufan saja sampai berkata jika si kecil ini masih tidak bisa mendengarkan apapun yang dikatakan oleh dirinya. Dengan menunggangi Xiao Ye, mereka pun berangkat mencari Dark Spire. Xiao Ye mengaung untuk merespon perintah tuannya. Scene berpindah ke medan gurun alam rahasia Royal Trial. Di sana terlihat Jin Cheng Han. Dirinya juga merasa begitu familiar dengan medan gurun tempat dirinya respawn. Setelah itu Jin Cheng Han memanggil Abyss Creeper dan secara bersamaan juga mengaktifkan skill Hibernation Split. Dalam panel dijelaskan jika Abyss Creeper 2 berada di level 61 dengan bentuk evolusi dari Abyss Crawler. Dijelaskan juga jika skill Hibernation Split memiliki efek untuk menyembunyikan tubuh Abyss yang terbelah di lokasi yang ditentukan. Setiap anggota tubuh dapat memberinya efek Abyss Symbiosis dan berada dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Abyss Symbiosis berfungsi untuk menjadi tempat kebangkitan kembali bagi penggunanya. Selama Abyss masih hidup, maka penggunanya akan selalu dibangkitkan dengan cara bersimbiosis dengan Abyss yang lain dengan cooldown 12 jam setiap kebangkitan.
Jika dia dibangkitkan kembali, maka akan dikali 2 setiap kebangkitan. Dijelaskan juga di sebuah panel jika cooldown simbiosis saat ini 12 jam. Jin Chenghan merasa dirinya abadi karena ia memiliki 9 abyss sebagai nyawa cadangannya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengekir salah satu abyss milik Jin Chenghan. Dengan santai ia berkata, "Sayang sekali, sekarang nyawamu tinggal 8." Orang itu bernama Musashi Ten, perwakilan Sakura Kingdom. Jin Chenghan begitu kesal dengan tindakannya. Jin Chenghan bertanya kenapa dia menghabisi salah satu makhluk abyss panggilannya. Padahal mereka adalah sekutu. Di gelang Jin Chenghan terlihat informasi mengenai Musashi Ten yang berada di level 60 dengan profesi Onimaru Samurai 2 dengan poin 0 dan berada di peringkat yang belum diketahui. Sambil tersenyum tipis, Musashi Ten meminta agar Jin Chenghan untuk tidak marah. Ia berkata jika memang benar kita adalah sekutu, dirinya hanya mengetes apakah ia akan mendapatkan poin dengan membunuh makhluk yang dia panggil. Mendengar itu membuat Jin Chenghan semakin kesal, padahal sebelumnya mereka sudah sepakat sebelum pertandingan dimulai. Memang mendapatkan poin itu sangat penting untuk mengirim Lu Fan ke alam lain, namun dengan cara mengurangi abyss yang ia panggil sama saja mengurangi peluangnya untuk bangkit kembali. Dengan santai Musashi Ten menjawab, "Bukankah kau masih memiliki 8 ekor abyss?" Sebagai gantinya Musashi Ten menawarkan bantuan saat dirinya melawan bos nanti. "Bagaimana?" tanya Musashi Ten dengan perasaan yang masih kesal. Jin Chenghan memintanya untuk menyingkir dari jalannya dan pergi meninggalkannya dengan berkata jika dirinya terlalu malas untuk berdebat dengannya. Musashi Ten meminta agar Jin Chenghan tidak meninggalkannya. Ia memberitahu jika Jin Zai'an memindahkannya secara diam-diam ke tempatnya respon di depan semua pengawas pertandingan. Dia menuntut perlindungan darinya. Jin Chenghan memintanya untuk mengurangi nada bicaranya karena ia bisa menarik perhatian orang lain di sekitar mereka. Terlihat juga aura kegelapan bekas portal pemanggilan Jin Chenghan. Aliansi harus berjalan sesuai rencana karena ia ingin membalas Lu Fan dan mengirimnya ke alam lain beserta dengan Black Dragon miliknya. Selain itu, ia juga dapat memberitahunya bagian yang disembunyikan Jin Zai'an saat memperkenalkan Dark Spire. Jin Chenghan menjelaskan saat Dark Spire bergerak secara acak di setiap peta, jika dia bertemu dengan salah satu peserta, dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mendengar itu, membuat Musashi Ten terkejut dan bertanya kenapa dia tidak memberitahukan hal ini sebelumnya. Pantas saja ia mempersiapkan begitu banyak peluang untuk kebangkitan. Kemudian Musashi Ten bertanya bagaimana jika mereka bertemu dengan Demon of Nenworth. "Kau sih enak bisa dibangkitkan, sedangkan aku bagaimana dengan nasibku?" keluhan Musashi Ten kepada Jin Chenghan. Dengan tatapan tajam Jin Chenghan menjawab jika tidak perlu khawatir karena mereka adalah sekutu, dirinya pasti akan melindunginya. Terlihat aura kegelapan yang menyelimuti tangannya. Setelah itu Jin Chenghan memasukkan aura kegelapan itu ke dalam tubuh Musashi Ten. Musashi Ten yang kebingungan bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan. Jin Chenghan memintanya untuk diam. Ia menjelaskan jika dia sedang melakukan kontrak abyss. Tiba-tiba Musashi Ten merasakan sakit yang luar biasa di jantungnya sampai-sampai ia kesusahan untuk bernafas. Dengan ini kontrak abyss di antara Jin Chenghan dan Musashi Ten telah selesai dan mulai saat ini kau dapat dibangkitkan kembali melalui makhluk panggilan abyss milikku setelah kematian. Dengan senyuman jahat Jin Chenghan menjelaskan jika dirinya mokat maka dia akan ikut mokat. Tentu saja jika dirinya benar-benar mokat. Sembari berjalan Musashi Ten bertanya mengapa ia begitu waspada terhadap dirinya padahal dirinya sendiri yang berbicara tentang aliansi. "Jangan khawatir, aku tidak akan menusukmu dari belakang." Dengan perasaan yang masih kesal, Jin Chenghan memintanya untuk tidak terlalu banyak bicara. Ia juga meminta Musashi Ten untuk percaya dengannya bahwa aliansi yang mereka bentuk akan sangat berguna. Setelah pertandingan Royal Trial selesai, ia akan mengakhiri kontrak abyss dengannya. Sembari mengejar langkah Jin Chenghan yang semakin jauh, Musashi Ten menyarankan untuk langsung mencari Lu Fan sekarang. Namun Jin Chenghan tidak setuju karena fokus utamanya saat ini adalah mengambil misi terlebih dahulu. Tunggu sampai Demon of Nenworth mengekil sebagian besar peserta perwakilan lain sebelum memulai rencana mereka. Ngomong-ngomong soal misi, Musashi Ten bertanya mengapa tidak mengambil misi itu saja sembari melihat tanda misi yang tidak jauh dari mereka.
Jin Cheng-an menjelaskan jika itu adalah misi jebakan. Jin Zai-an sengaja menambahkan misi jebakan di setiap peta. Jika misi itu diterima, maka mereka tidak bisa menerima misi yang lain. Mendengar penjelasannya, membuat Musashi terkejut dan bertanya, memangnya misi seperti apa yang membuat si penerima tidak bisa menerima misi yang lain? Dengan senyuman jahat, Jin Cheng-han menjelaskan jika dirinya akan segera mengetahuinya karena tidak ada seorang pun yang akan bisa menyelesaikan misi itu. 5 jam sudah berlalu semenjak pertandingan Royal Trial dimulai. Terlihat di papan peringkat klasmen, sementara Charles dari Starry Kingdom yang berada di urutan pertama dengan memperoleh poin sebanyak 20.157. Di urutan kedua ada Andre dari Snow Kingdom dengan memperoleh poin sebanyak 18.597. Di urutan ketiga ada Jin Cheng-han dengan memperoleh poin sebanyak 15.096. Diikuti oleh Musashi Ten di urutan keempat dengan memperoleh poin sebanyak 14.324. Di sana terdengar suara penonton yang mengomentari hasil pertandingan dalam Royal Trial tahun ini. Mereka berkata jika perwakilan Kerajaan Naga tahun ini telah gagal, padahal Lufan dari Kerajaan Naga digadang-gadang sebagai peserta terhebat. Namun lihatlah, dia berada di urutan paling bawah dengan perolehan poin sebanyak 257 poin saja, membuat Lufan tertinggal jauh dibandingkan dengan peserta yang lain. Padahal media memberinya peringkat D1 yang sejajar dengan 3 kerajaan yang menduduki peringkat teratas dalam Royal Trial tahun ini. Para penonton berpikir jika media hanya menilai Lufan dari Dragon Pet miliknya saja. Para penonton menilai dengan perolehan poin Lufan saat ini, dia akan kesulitan karena dengan hanya mengekil beberapa bis saja, itu tidak akan cukup untuk merubah posisinya saat ini secara signifikan. Mereka berpikir jika ini akhir dari Kerajaan Naga. Terlihat Jin Zai-an yang tersenyum puas mendengar hal tersebut. Di belakangnya juga terlihat wakil kepala Zhou yang sedang serius melihat papan peringkat. Tiba-tiba di tengah keributan tersebut ada suara yang memecah suasana. Ternyata suara tersebut merupakan perbuatan Tuan Han yang sedang menyeduh teh. Sembari menikmati teh hijau miliknya, Tuan Han begitu menikmati jalannya pertandingan. Dia bahkan sempat tertawa melihat poin yang dimiliki oleh Lufan. Melihat itu orang-orang berpikir jika perwakilan dari Kerajaan Naga terlihat aneh. Jin Zai-an hanya melirik Tuan Han dengan tatapan tajam. Kembali ke tempat Lufan di mana ia melihat rank dan poin miliknya yang jauh tertinggal dari pesertanya yang lain. Di sana tertulis Lufan dari Kerajaan Naga poin 257 dan berada di rank 23 dari 23 peserta. Sambil menunggangi Xiaoye, Lufan terus mencari keberadaan Darkspire yang tak kunjung ketemu. Tiba-tiba mereka dihadapkan oleh sekelompok Tracer Flying Lion. Di panel dijelaskan jika Tracer Flying Lion berada di level 60 dan memiliki poin sebanyak 84 poin. Saat kelompok Tracer Flying Lion menerjang ke arah mereka, Lufan hanya menghindarinya. Baginya, Tracer Flying Lion hanya monster lemah yang memiliki poin kecil. Lufan memilih untuk menghindari serangan mereka daripada buang-buang waktu, karena fokus utamanya adalah mengalahkan bos yang memiliki banyak poin atau mengeliminasi peserta lain untuk merebut poin dari mereka. Kemudian Lufan melihat ke arah bawah yang sepertinya terjadi pertarungan sengit. Lalu ia melihat ke arah gelang miliknya untuk memastikan posisi mereka. Melihat misi yang ia cari-cari berada di bawahnya, ia pun meminta Xiaoye untuk turun. Di bawah terlihat salah satu peserta yang sedang bertarung menggunakan pedang yang diselimuti oleh air. Dia mencoba mengalahkan monster manusia salju yang menjaga goa itu. Monster manusia salju tersebut berlevel 80 dengan poin 100. Terlihat juga tanda misi yang berada di dalam goa. Setelah berhasil mengalahkannya, peserta itu terlihat kelelahan. Ia berkata belum naik ke tahap 3 saja sudah sesulit ini. Terlihat tubuh monster itu yang perlahan-lahan menghilang. Dan akhirnya setelah perjuangan cukup, ia berhasil mendapatkan misi ini, ucap peserta itu sembari berjalan masuk ke dalam goa. Tak berselang lama dia merasakan hembusan angin yang kuat menghampirinya. Saat berbalik, betapa terkejutnya ia melihat naga yang begitu besar perlahan-lahan mendekatinya. Setelah sampai di bawah, Lufan pun turun dari Xiaoye. Kemudian ia mencari informasi mengenai peserta yang ada di depannya. Dia bernama Yasanrai dari Southern Kingdom dengan level 45, profesi Water Swordman, poin 5153 dan berada di peringkat rank 19.
Sembari tersenyum, Luffy mulai mendekatinya sambil menutup panel informasi yang berada di gelang miliknya. Merasakan bahaya, Yasandrai mulai memasang kuda-kuda untuk bertarung, namun sayangnya Luffy mengabaikannya dan terus berjalan ke arah gua untuk mengambil misi yang ia cari-cari. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Yasandrai merasa dihina olehnya. Ia juga mengingat jika Southern Kingdom hampir saja runtuh karena dihina oleh Tujin yang berasal dari kerajaan naga. Setelah itu Yasandrai mencari informasi tentang Luffy, terlihat di panel menunjukkan semua informasi tentangnya. Nama Luffy, asal kerajaan naga, profesi Dragon Knight, berlevel 32, memiliki poin sebanyak 257 dan berada di peringkat paling bawah rank 23 dari 23 peserta. Melihat ranknya yang masih berada di rank 23 dan hanya berlevel 32, membuat Yasandrai tersenyum puas. Dia merasa ini adalah kesempatan emas yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Tanpa banyak bacot, Yasandrai langsung menerjang ke arah Luffy. Dia melancarkan sebuah serangan yang bernama Sparkling Water Check. Sparkling Water Check adalah sebuah serangan yang mengurung target yang ditentukan ke dalam gelembung air, menyebabkan target tidak bisa bergerak selama 19 detik. Merasa Luffy sudah tidak berdaya, Yasandrai menerjang ke arahnya sembari berkata, jika Luffy terlalu bodoh, kenapa ia tidak memanfaatkannya saat dirinya sedang bertarung tadi? Meskipun Luffy terjebak, namun ia terlihat begitu santai menghadapi situasi ini. Saat serangan Yasandrai hampir mengenai Luffy, dia berkata jika dirinya terlalu naif. Namun tiba-tiba Yasandrai ditabok oleh Xiao Ye, membuat Yasandrai terlempar beberapa meter. Terlihat Yasandrai yang begitu sangat kesal dengan serangan tadi. Ia tak menyangka jika serangan naga itu membuat lengannya patah. Mendengar perkataannya tadi, membuat Luffy ingin tertawa. Sembari menghancurkan gelembung air tersebut, Luffy berkata, hanya lebih dari 5.000 poin tidak membuatku tertarik. Luffy memang sengaja melepas karena ia tidak ingin buang-buang waktu dan tenaga untuk menghadapi Kroucho sepertinya. Melihat skill kontrol miliknya yang hancur dengan mudah menggunakan satu tangan, membuat Yasandrai seakan-akan tak percaya. Ia baru menyadari jika skill kontrol miliknya tidak bisa menahan Luffy. Padahal Luffy hanya berlevel 32, yang lebih rendah daripada miliknya. Merasa direndahkan oleh perkataan Luffy, Yasandrai begitu emosi. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Royal Trial. Selama dirinya bisa mengirim Luffy ke alam lain, maka dia akan menjadi pahlawan bagi kerajaan selatan. Saat Yasandrai berlari ke arah Luffy, Xiao Ye langsung meraung dengan keras membuat Yasandrai terpental. Kemudian Xiao Ye sedikit memperlihatkan nafas api miliknya. Dia seakan-akan memberitahu untuk tidak macam-macam apalagi sampai melukai tuannya, karena jika tidak dia akan menerima konsekuensinya. Melihat naga itu dari dekat membuat Yasandrai gemetar ketakutan. Luffy memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Dia memintanya agar Yasandrai mau memberikan misi ini kepadanya. Setelah itu Luffy memeriksa informasi tentang misi tersebut di gelang miliknya. Di sana tertulis misi yang akan diterima memiliki kesulitan tingkat epic. Misi tersebut meminta Luffy untuk mengalahkan bos Demon of Nine Netherworld yang berada di level 85. Melihat misi itu membuat Luffy berpikir sejenak karena level miliknya sangat jauh dengan misi yang akan ia terima. Yasandrai mulai pasrah dengan kekalahan dirinya. Ia sadar betul dirinya tidak bisa mengalahkan naga itu dengan kekuatannya. Tiba-tiba dari arah belakang terdapat monster yang melompat ke arah mereka. Luffy dan Shin-chan juga menyadari kedatangan monster tersebut. Dan boom, monster itu mendarat tepat di depan mereka, membuat salju-salju di sekitar berterbangan kemana-mana. Yasandrai yang berada di dekat mereka mencoba berlari menjauh. Setelah hamburan salju mulai turun, Yasandrai begitu ketakutan melihat sosok monster meraung keras yang berada di sana. Monster itu adalah bos penjaga poin misi. Di panel dijelaskan monster itu bernama Snow Ice Yeti King yang berada di level 75 dan memiliki poin sebanyak 245 poin. Yasandrai tertawa puas melihat kedatangan Snow Ice Yeti King. Ia berharap King Yeti dapat mengalahkan Luffy dan Dragon Pet miliknya agar ia bisa mengambil misi itu seorang diri. Namun tiba-tiba Yasandrai diserang oleh King Yeti dengan wajah yang penuh amarah. King Yeti menatap Yasandrai. King Yeti mungkin saja mengingat wajah orang yang telah menghabisi anak-anak buahnya. Terlihat Yasandrai yang menciut ketakutan, bahkan dia sampai ingin mengompol di celana.
Tiba-tiba dari arah belakang terdapat cahaya merah terang saat King Yeti mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja dia menerima serangan mematikan berwarna merah tepat mengenai lengannya. Kemudian terlihat Xiao Ye yang akan melakukan serangan lanjutan dengan menggunakan skill Destructive Claw. Xiao Ye dapat melakukan tebasan 2 kali secara bertubi-tubi. Di panel dijelaskan jika skill Destructive Claw dapat mengalirkan energi naga, memberikan serangan tebasan 2 kali secara bertubi-tubi saat disinergikan Dragon Pet, akan secara bersamaan melancarkan 2 serangan cakar yang melekat pada energi naga. Di bawah, Lufan memberikan apresiasi terhadap serangan yang dilancarkan oleh Xiao Ye setelah berhasil mengalahkan King Yeti. Lufan merasa terkejut melihat kekuatan King Yeti yang kalah jauh dibandingkan dengan Yeti Valen Corps. Terlihat Lufan yang sudah memegang Starfall Blast Meteor Sword, sepertinya serangan pertama yang diterima oleh King Yeti berasal dari pedang tersebut. Kemudian Lufan mendapatkan tambahan poin sebanyak 245 poin setelah mengalahkan King Yeti. Meskipun poin miliknya kini menjadi 502, namun poin tersebut masih kurang untuk membuat Lufan naik peringkat. Melihat serangan naga itu membuat Yasandrai terkejut. Terlihat di sampingnya lubang yang begitu dalam akibat serangan dari Xiao Ye. Jika saja serangan itu mengenainya, maka tamatlah riwayatnya. Yasandrai sampai tak percaya jika Lufan benar-benar di level 32 karena dia dengan mudah mengalahkan bos hanya dengan 1 serangan. Kemudian Lufan mulai berjalan ke arahnya. Melihat Lufan yang semakin mendekat membuat Yasandrai keringat dingin. Ia takut Lufan akan mengakhirinya. Dia bahkan memohon ampun kepada Lufan agar dirinya bisa hidup. Namun Lufan hanya melewatinya saja. Yasandrai merasa kebingungan dengan hal itu dan bertanya-tanya apakah Lufan benar-benar melepaskannya. Saat Yasandrai melihat misi yang mereka perebutkan, Yasandrai baru menyadari jika misi itu mengharuskan mereka mengalahkan bos Demon of Netherworld. Yasandrai tak menyangka jika misi itu benar-benar ada. Dia pikir jika misi itu hanya bualan Jin Zai-an saja. Ia baru ingat saat Jin Zai-an menjelaskan tentang alam rahasia Royal Trial ini, Lufan pernah bertanya mengenai misi mengalahkan bos Demon of Netherworld. Ia pikir Lufan saat itu hanya sekedar basa-basi, namun sebenarnya ia memang berniat mencari dan mengalahkan bos Demon of Netherworld itu. Scene berpindah ke ruang pengawasan. Wakil kepala sekolah Zou terkejut melihat Lufan yang mengambil misi untuk mengalahkan bos Demon of Netherworld. Ia bertanya bagaimana misi mustahil itu berada di alam rahasia Royal Trial. Kemudian wakil kepala sekolah Zou komplain terhadap misi mustahil tersebut. Jika Lufan gagal dalam misi tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan poin sama sekali. Jin Zai-an memintanya untuk tidak berisik selama pertandingan berlangsung. Mendapatkan tanggapan seperti itu membuat wakil kepala sekolah Zou menjadi emosi. Sembari menggenggam kerah baju milik Jin Zai-an, dia berkata jika ada yang aneh dengan pertandingan ini. Wakil kepala sekolah Zou meminta agar misi tersebut dihapus dan ia ingin mengajukan banding. Dengan menepis tangan wakil kepala sekolah Zou, Jin Zai-an berkata selain perwakilan pengawas dari kerajaan naga tidak berhak melakukan banding. Jika dirinya terus-menerus membuat keributan, maka ia akan meminta security untuk mengusirnya keluar. Mendengar hal itu membuat wakil kepala sekolah Zou tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Tuan Han memintanya untuk menahan emosinya. Ia juga meminta wakil kepala sekolah Zou untuk mendekat. Sembari menyeduh teh hijau, Tuan Han memberitahu jika masalah ini tidak bisa diselesaikan meskipun diajukan banding. Tuan Han bertanya, apa menurutmu Lufan menerima misi ini karena kebetulan? Tuan Han memberitahu jika sudah dari awal memang inilah rencana dari kerajaan Taixi dengan memberikan lampu hijau kepada perwakilan kerajaan sendiri dan memberikan lampu merah kepada perwakilan kerajaan lain. Kerajaan Taixi akan melakukan apa saja agar perwakilan mereka bisa menang meskipun dengan cara yang kotor. Mendengar itu, wakil kepala sekolah Zou bertanya kepada Tuan Han yang merupakan pengawas pertandingan dari kerajaan naga. Kenapa beliau tidak menghentikan pertandingan ini meskipun dirinya tahu jika kerajaan Taixi berbuat curang? Dan kenapa ia tidak membela Lufan? Mendengar itu membuat Tuan Han sedikit tertawa. Ia menjawab tidak ada artinya menghadapi kekuatan yang absolut. Bermain trik terkadang dapat membuat mereka semua terlibat. Selain itu, misi ini sesuai dengan keinginan Lufan. Dia memang berniat mencari misi yang paling mustahil untuk ditaklukkan oleh orang biasa. Tuan Han percaya jika Lufan dapat menyelesaikan misi mustahil tersebut. Dan wakil kepala sekolah Zou juga diminta untuk mempercayai keputusan yang diambil oleh Lufan.
Sembari melihat ke monitor, wakil kepala sekolah Zhou mengerti maksud perkataannya. Ia akan sepenuhnya mempercayai keputusan Lufan, namun betapa terkejutnya wakil kepala sekolah Zhou melihat Lufan yang saat ini tengah mencari keberadaan Darkspire, Demon of the Netherworld. Kembali ke tempat Lufan, setelah masuk ke area bos, terdapat panel yang memberitahu peringatan adanya bos Demon of the Netherworld di depan. Dengan pedang Starfall Blaze Meteor Sword di tangan kanannya dan dua dragon di sisinya, Lufan begitu percaya diri bisa mengalahkan bos Demon of the Netherworld. Dia berkata sudah waktunya mereka berpesta. Ia pun meminta Xiaoye untuk mengamuk. Xiaoye pun meraung untuk memberitahunya jika dirinya sudah siap. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir, dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.